Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balaghana Ramadan wa ja'ala lana min ayyamin mubarakah fursatan litaqarrub ilaihi bit-tha'at wal ibadat. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sholati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala a'zam al-qurbat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Ramadan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, saya yakin semua yang hadir di sini puasa semua. Insya Allah ya, yang perempuan pasti puasa karena tadi bareng sholat. Alhamdulillah atas kesabaran yang Allah berikan kepada kita puasa. Jadi puasa ini, Bapak Ibu, adik-adik, memerlukan kesabaran. Sabar tidak bisu-bisu ketika keroncongan, malam taraweh, nggak ngeluh, nggak ngumel. Kalau imam bacaannya takil dan panjang, katanya masjid sebelah jam 8 udah kelar, kita jam 9 udah beres-beres juga. Nah, enggak, saya yakin jamaah di sini enggak begitu. Karena sabar. Yang ibu-ibu juga begitu, alhamdulillah. Puasa kali ini sabar. Tidak julid, tidak berbagi gosip, padahal banyak ya yang perlu diupdate dan dikonfirmasi. Alhamdulillah, Ramadan kali ini sudah lebih baik. Jadi jika tadi kita melihat, ternyata puasa ini memerlukan kesabaran. Maka tidak heran jika Rasulullah menyebut bulan Ramadan ini dengan bulan kesabaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Shaum sahih as-sabr wa salasata ayyam fi kulli syahr wa huwa as-shaum." Jadi barang siapa, kata Rasulullah, yang puasa di bulan kesabaran, maksudnya bulan Ramadan, dan 3 hari di setiap bulan yang lain, maka dia mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun. Kenapa menjadi puasa sepanjang tahun? Karena kebaikan di dalam Islam dibalas 10 kali lipat, sehingga 3 hari itu dianggap 1 bulan. Seolah-olah jika kita puasa Ramadan diikuti dengan 3 hari setiap bulan, kita seolah-olah sudah puasa sepanjang tahun. Nah, tapi tadi temanya tentang sabar. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa Ramadan ini adalah syahr as-sabr, bulan kesabaran. Ini ada seorang fakih yang Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa realisasi sabar sesungguhnya, orang bisa dibilang sabar itu jika sudah kuat puasa. Tapi puasa dalam arti sesungguhnya ya. Karena di dalam puasa ini adik-adik, sebenarnya mahasiswa itu anak-anak, saya nggak menyebut anak-anak, biar lebih mudah ya. Jadi di dalam apa tadi? Di dalam puasa ini ada 3 jenis kesabaran. Jadi kesabaran ini ada 3 jenis. Yang pertama, sabar untuk taat. Ya, kita kan kalau berpuasa itu memerlukan kesabaran taat kepada Allah dalam menjalankan puasa. Yang kedua, kata Ibnu Rajab,
sabar atas maksiat. Nah, ketika puasa, agar pahala kita tidak sia-sia, agar tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, maka kita harus menjauhi segala macam maksiat. Yang ketiga, di dalam puasa juga kita harus sabar mendapatkan atau menghadapi konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita puasa, kita menahan lapar dan haus, otomatis ya rasa lapar ya, karena kita nggak makan, nggak minum, maka rasa lapar dan dahaga. Maka kata Ibnu Rajab bahwa dalam puasa ada 3 jenis kesabaran. Sehingga jika kita sudah bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan selama 30 hari dengan melakukan 3 jenis kesabaran tersebut, kita bisa bayangkan keluar dari madrasah Ramadan, keluar dari madrasah kesabaran, mestinya kita sudah menjadi orang yang bersabar dalam menghadapi ibadah ketaatan atau menghindari maksiat atau menerima takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Bayangkan oleh adik-adik ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ini puasa semua nih, tapi mereka harus tetap bekerja. Nah, adik-adik kan sekarang lagi online ya, jadi ada ini siaran ringan ya. Tapi kami di sini dengan kawan-kawan tetap bekerja. Belum lagi nanti pulang dari kantor chat, itu memerlukan kesabaran yang lain. Ini dalam rangka taat, dalam rangka mentaati perintah Allah untuk berpuasa. Belum lagi ibu-ibu. Nah ini Mbak Is atau Mbak Lia ya. Kalau pulang ini pasti nggak bisa langsung selonjoran kan? Harus menyiapkan menu buka. Nah, bapak-bapak di sini, saya tahu nih kebiasaan bapak-bapak kalau sampai bapak pasti selonjoran, scrolling medsos. Nah, biar nggak kalah pahalanya ya dengan ibunya, dengan istri-istrinya, maka bantuin itu istri-istrinya. Dan pahala membantu istri ini berlipat-lipat ya Bapak. Yang pertama, ketika kita meringankan beban orang lain itu pasti berpahala kan? Apalagi ini meringankan beban istri, membantu istri. Yang Allah nyata-nyata perintahkan kepada para suami untuk memperlakukan para istrinya dengan mu'asarah bil ma'ruf, dengan baik, wa asiruna bil ma'ruf, tetap perlakukanlah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Atau dalam hadis lain Rasulullah berkata, khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian wahai suami, ya, yaitu yang paling baik kepada istrinya. Jadi masak tega, istrinya lagi rempong masak, terus anak balitanya apa narik-narik, biasanya udah pakai daster ya kalau masakan, apa narik-narik daster, terus bapaknya santai aja selonjoran scrolling medsos. Ini tentu bukan khairukum li'ah. Coba sekarang yang ini, tapi kayaknya kebanyakan sudah ya membantu para istrinya juga. Yang belum nanti pulang dicoba. Pasti bapak-bapak akan melihat ibu-ibunya, istri-istrinya beda. Apa langsung mertah ibu senyumnya ya. Nah ini pahala lain lagi. Idkhulus surur ya, membuat orang senang. Apalagi ini yang dibikin senang istri. Itu pahalanya surga bapak-bapak. Coba sesimpel itu. Bapak masuk ke rumah, melihat istri lagi rempong, bantuin potong-potong apa lihat potong-potong puding atau bantuin balitanya dimandiin, itu sudah cukup membahagiakan seorang istri. Dan itu pahalanya Masya Allah ya, pahalanya sangat berlipat ganda. Kemudian nggak sampai di situ tuh tadi ibu-ibu rempong tadi ya, setelah menyiapkan makanannya, alhamdulillah yang sekarang sudah dibantu oleh suaminya tadi yang sudah pengertian, karena ingin mendapatkan pahala tadi kalau syukur apa menyenangkan istrinya yang pahalanya adalah surga. Itu tidak sampai di situ. Kita pun diperintahkan untuk apa? Untuk qiyamul lail, ya, untuk menghidupkan malam Ramadan.
bayangin kan sepanjang siang kita di kantor. Nah kalau di FDI kayaknya nggak ada yang bisa merem selonjoran ya, kecuali sandungan. Ada nggak sandungan di sini? Atau lagi selonjoran sandungan di bawah? Ya, artinya seharian kita di kantor sampai jam 3, pulang ke rumah nyiapin berbuka. Setelah itu istirahat, ya, makan, kenyang, ngantuk biasanya kan ya. Tapi ini ada tantangan baru dari Allah. Ayo taraweh, gitu ya. Ini karena memang berat. Kita sudah kecapean, kelelahan, apalagi mungkin yang lagi ngatur anggaran yang udah 3 kali efisiensi kan, mumet. Kan? Tapi harus tetap ke masjidnya untuk tarawih. Saya rasa Gilang juga nggak kuat, ya kan? Gilang kalau kangen dia kuat dia, tapi kalau puasa terus tarawih kayaknya dia nggak kuat. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, pahala qiyamul lail itu nggak kaleng-kaleng. Pahalanya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dihapus, diampuni semua dosa kita yang telah lalu dengan qiyamul lail tadi. Di antaranya adalah tarawih berjamaah. Nah, kan kesabaran. Kalau nggak sabar kita mending merem, ya, mending istilahnya selimutan. Udah capek, ya sekalian puasa apa lelah. Tapi karena kita ingin, karena kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersabar untuk berjamaah tarawih. Meremnya nanti setelah pulang dari tarawih. Nah ini salah satu jenis sabar, yaitu sabar melakukan ketaatan. Sabar yang kedua yang ada di dalam puasa juga adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, biasanya nih kalau istirahat, ibu update, ya kan? Update simpulan begini, simpulan begitu dan seterusnya. Tapi di bulan Ramadan kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu, ya, baik berupa lisan ataupun yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang lain. Nah, ini walaupun ini semuanya harus kita hindari ya, walaupun tidak di bulan Ramadan, tapi terlebih di bulan Ramadan. Karena perbuatan maksiat ini akan mengurangi bahkan mungkin menghilangkan pahala puasa kita. Yang ketiga, kesabaran yang ada di dalam bulan Ramadan. Kesabaran menerima konsekuensi, kesabaran menerima takdir. Kalau nggak makan dan minum ya sudah pasti lapar, ya sudah pasti haus. Tapi kita sabar menghadapinya, kita terima. Ya karena kita nggak makan dan minum ya sudah pasti kita harus menahan keroncongannya lapar perut ya, kemudian kerongkongan istilahnya kering karena haus, itu kita terima dengan sabar. Nah itulah tiga jenis kesabaran berkumpul di dalam amaliyah puasa Ramadan. Sehingga jika kita melakukan ibadah Ramadan ini dengan cara yang benar, insya Allah di luar bulan Ramadan, ketika ada misalnya yang menggoda kita, saya di pekerjaan, wah ini bisa nih saya nilai mobil barang 1 juta nggak tahu. Nah kita ingat dengan apa yang kita lakukan saat bulan Ramadan, menjauhi maksiat. Demikian juga kalau ada yang goda-godain gitu kan, biasanya kan kalau misalnya laki-laki sudah makan, ada aja kan yang begini. Kita ingat, jangan dibalas gitu ya, jangan direspon. Nah ini adalah bekal atau oleh-oleh yang harus kita bawa selesainya kita dari bulan Ramadan. Ini tandanya kita sudah melakukan Ramadan secara benar. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan beberapa teladan bagi kita dalam menghadapi atau dalam sabar ya, dalam menghadapi 3 jenis tantangan ya. Yang pertama
tadi ketaatan. Jadi ketika kita misalnya malas, ketika kita tidak sabar, baik sekarang di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, maka ingatlah kisah kesabarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Coba adik-adik bayangkan, Nabi Ibrahim ini lama tidak mendapatkan anak keturunan. Dia harus menikah lagi dengan istri lain, nggak bisa ceritain, jadi alasan menikah lagi. Namun akhirnya Nabi Ibrahim alhamdulillah dikaruniai seorang anak, yaitu Ismail. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Masya Allah. Seandainya dia tidak taat, seandainya dia tidak sabar, niscaya tidak akan taati perintah Allah untuk menyembelih Ismail, anak satu-satunya, anak yang dia harapkan sekian puluh tahun. Jadi kalau pasangan masuk sekarang cuma 2-3 tahun tidak punya anak, galau, berisik gitu ya, bahkan ada yang nikah lagi gitu. Nah, ini kita contoh kesabarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua, ini sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat. Ada yang tahu gak siapa yang bisa kita teladani? Kang, siapa coba di dalam Al-Quran yang mencontohkan kesabaran dalam menjauhi atau menolak godaan maksiat? Nabi Yusuf alaihissalam. Coba, ini pasti karena zaman sekarang kan zaman pelakon dan pemilok ya. Jadi bapak-bapak harus belajar dari Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf digodanya bukan oleh kaleng-kaleng, tapi oleh seorang istri pembesar Mesir yang digambarkan cantik jelita, ya, masih muda, dan dia tentu lebih posisinya lebih tinggi dari Nabi Yusuf. Jadi digoda oleh perempuan, tapi apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf waktu itu menjawab dengan ma'ajallah inna rabbi ahsana maswaya. Katanya, aku berlindung dari Allah. Jadi na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu juga ya. Jadi kalau perempuan dideketin sama cewek cantik, na'udzubillah, jangan malah minta nomornya kan. Ya, begitu juga ibu-ibu di belakang sana, kalau dideketin oleh laki-laki yang lebih mapan, yang lebih ganteng dari suaminya, maka contohlah Nabi Yusuf, na'udzubillah. Seperti itu. Yang ketiga, contoh kesabaran ketika menghadapi takdir, ya, takdir yang tidak menyenangkan, ya, dianggap tidak menyenangkan karena pasti ada hikmah dapat. Yaitu ketika istri Abu Talha, Ummu Sulaim. Jadi Abu Talha juga baru mendapatkan keturunan seorang putra. Kemudian putranya ini sakit sampai meninggal di pangkuan ibunya. Abu Talha lagi juga. Maka suatu sorenya Abu Talha kembali kepada istrinya. Mana anak kita? Alhamdulillah wa khairun mimma kana. Jawabannya alhamdulillah. Dia sekarang lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena dia sudah kembali kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak bohong kan? Maka siapa Abu Talha tenang-tenang aja, dia menikmati makan dengan istrinya, bahkan malamnya sempat beribadah dengan istrinya gitu ya. Baru setelah selesai ibadah, nah ini ibadah dalam tanda kutip ya adik-adik ya, istrinya bertanya kepada Abu Talha, ini ingin menggambarkan bahwa bagaimana seorang ibu yang mestinya kejar-kejar kan kalau anaknya yang dicintainya meninggal, tapi tidak dengan Ummu Sulaim. Dia menganggap ini sebagai takdir Allah yang itu harus dia terima. Bahkan tidak cukup dia bersabar untuk dirinya sendiri, tapi dia mencoba mencari cara agar suaminya juga sabar menerima berita kematian anak. Maka setelah ibadah kan Ummu Sulaim bertanya kepada
Iya, kalau ada orang ini sesuatu, itu kan sebulan, 2 bulan ke kita. Terus setelah 2 bulan dia mau ambil ketipannya itu, kamu kembaliin nggak? Nah, betul kan? Dia kembaliin lah orang punya dia. Begitu pula dengan anak kita. Allah telah menitipkannya kepada kita, dan tadi siang Allah mengambil ketipan tersebut. Masya Allah. Jadi dari 3 sosok ini kita bisa belajar kesabaran, baik dalam ketaatan, jauh maksiat, dan dengan takdir yang baik dan buruk. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini ibadah kita lebih baik, karena siapa tahu Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.